Jono sejak kecil berkelahi dengan waktu untuk merasakan kerasnya kehidupan. Di satu sisi Pak Sabar pengusaha sukses bergelimang harta tapi terkatung-katung dalam kesedihan akibat anaknya yang hilang sejak kecil. Simak kisahnya di channel Pintu Kehidupan berikut ini. Malam semakin larut. Jalanan kota yang lengang hanya diterangi lampu-lampu jalan yang temaram. Seorang bocah kecil duduk di pinggir trotoar dengan mata mengantuk. Tangannya memeluk keranjang kerupuk yang masih penuh. Joko, anak laki-laki berusia 10 tahun, menatap kosong ke jalanan. Rasa takut menguasai hatinya. Ia tidak bisa pulang sebelum kerupuknya habis. Jika tidak, ayahnya akan memarahinya, bahkan mungkin memukulnya lagi. Sejak usia 8 tahun, Joko sudah terbiasa bekerja. Setiap hari sepulang sekolah, ia mengambil kerupuk dari seorang pembuat kerupuk di kampungnya dan berjualan keliling. Ia berjalan kaki berjam-jam, menyusuri gang-gang sempit, menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang lalu lalang. Peluh yang membasahi tubuhnya tidak pernah ia hiraukan. Bagi Joko, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa menjual semua kerupuk sebelum malam semakin larut. Saat teman-teman sebayanya bisa bermain gembira, Joko hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Ketika bel istirahat sekolah berbunyi, teman-temannya berlarian ke kantin untuk membeli jajanan, sementara Joko duduk di sudut kelas, membuka bekalnya yang hanya berisi nasi dan sedikit garam. Kadang, jika sedang beruntung, ibunya memberi lauk tempe atau ikan asin. Namun, itu pun tidak selalu ada. Suatu ketika, Joko pernah diajak bermain oleh teman-temannya. Ia sempat tersenyum, merasa diakui di antara anak-anak seusianya. Tapi baru sebentar bermain, ia mendengar suara seorang ibu penjajah makanan berteriak marah-marah. Rupanya, anak-anak itu bermain terlalu dekat dengan gerobaknya dan hampir menjatuhkan dagangan si ibu. Semua anak langsung berlarian menjauh, termasuk Joko. Namun, karena pakaiannya lebih lusuh dibanding teman-temannya, si ibu langsung menuduhnya yang berbuat onar. "Anak nakal, jangan main di sini kalau cuma bikin rusuh," bentak si ibu tanpa memberi Joko kesempatan membela diri. Joko hanya bisa menunduk dan pergi dengan perasaan sedih. Sejak itu, ia makin menyadari bahwa ia berbeda. Hidupnya tidak seberuntung teman-temannya. Tidak ada waktu untuk bermain. Tidak ada ruang untuk bersenang-senang. Hanya ada kerja keras dan tanggung jawab yang membebaninya di usia sekecil itu. Di rumah pun Joko tidak menemukan kehangatan. Jika pulang dengan dagangan yang masih tersisa, ayahnya akan marah besar. Pernah suatu malam, karena kelelahan, Joko tertidur di depan rumah sebelum sempat menjual habis kerupuknya. Saat terbangun, ia mendapati ayahnya berdiri di depan pintu dengan tatapan tajam. "Kerupuk masih sisa, ya?" tanya ayahnya dengan suara bergetar menahan amarah. Joko tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Seketika, tangan ayahnya melayang, menampar pipinya dengan keras. "Anak malas, mau makan dari mana kalau kamu gak jualan sampai habis?" bentak ayahnya. Joko hanya bisa menahan tangis. Ia tidak ingin menangis di depan ayahnya, karena ia tahu itu hanya akan membuatnya semakin dipukul. Ibu dan adiknya hanya bisa menunduk diam, tak berani membela. Sejak saat itu, Joko bertekad untuk tidak pulang sebelum semua kerupuknya habis. Namun, menjual kerupuk di malam hari bukanlah perkara mudah. Seringkali, ia harus berjalan hingga kaki terasa seperti mau lepas. Suatu malam, ia dikejar anjing liar hingga harus lari sekencang-kencangnya dan kehilangan sebagian dagangannya karena terjatuh. Pernah juga, ada anak-anak nakal yang menertawakan dan mendorongnya hingga hampir jatuh ke got. "Apa enaknya jualan kayak gitu? Mending ngemis aja sekalian," tawa salah satu dari mereka. Joko hanya diam. Ia tidak bisa melawan. Badannya kecil dan lemah, sementara anak-anak itu lebih besar darinya. Ia hanya bisa menguatkan hati, mengambil kembali kerupuknya yang berjatuhan, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, semua itu tidak membuatnya menyerah. Joko tahu, keluarganya sangat bergantung padanya. Di balik rasa lelah dan sakit yang ia rasakan, ada wajah adiknya yang polos menunggunya pulang dengan sepiring nasi. Ada ibunya yang selalu tersenyum meski lelah bekerja. Itu cukup menjadi alasan baginya untuk terus berjuang.
Hidup di jalanan bukanlah perkara mudah bagi Joko. Di siang hari, ia berjualan di bawah terik matahari yang membakar kulitnya. Keringat bercucuran, sementara perutnya seringkali kosong karena uang hasil jualan lebih baik diserahkan pada ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Malam hari pun tak kalah berat. Berjualan hingga larut membuatnya harus menghadapi berbagai ancaman, dari preman yang mengganggunya, orang-orang mabuk yang menakutkan, hingga anjing liar yang mengejarnya. Seringkali, Joko harus berpindah-pindah tempat karena diusir oleh pemilik toko atau petugas keamanan. Pernah suatu malam, saat ia sedang menjajakan kerupuknya di depan sebuah restoran mewah, seorang pelayan keluar dan mengusirnya dengan kasar. "Pergi dari sini. Jangan ganggu pelanggan." Bentak pelayan itu sambil mendorong Joko hingga hampir jatuh. Joko ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya berjualan, bukan meminta-minta. Namun, ia tahu tidak ada gunanya. Dengan menahan air mata, ia memeluk erat keranjangnya dan berjalan pergi, menyusuri jalanan gelap tanpa tahu kemana harus menjajakan dagangannya lagi. Pernah juga suatu ketika, ia hampir kehilangan semua uang hasil jualannya. Saat ia sedang beristirahat di pinggir jalan, seorang anak laki-laki yang lebih besar darinya tiba-tiba datang dan merampas uangnya. "Kasih sini duitnya," bentak anak itu. "Jangan, Bang. Itu buat ibu saya." Joko berusaha mempertahankan uangnya, tapi anak itu lebih kuat. Dengan sekali dorongan, Joko jatuh tersungkur di tanah, sementara anak itu kabur membawa semua hasil jerih payahnya. Joko hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa pulang tanpa uang akan berarti hukuman dari ayahnya. Malam itu, ia berjalan lebih lama, berharap ada orang baik yang mau membeli sisa kerupuknya, tapi jalanan sudah sepi. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain pulang dengan tangan kosong dan bersiap menghadapi amarah ayahnya. Malam-malam seperti itu bukan hal yang asing bagi Joko. Pernah juga, saat hujan deras turun, ia tidak punya tempat berteduh. Ia hanya bisa duduk di bawah emperan toko yang sudah tutup, memeluk tubuhnya yang menggigil kedinginan. Kerupuknya basah, tidak laku terjual. Lagi-lagi, ia harus pulang dalam ketakutan. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat orang-orang memandangnya dengan tatapan penuh hina. Seolah ia bukan anak kecil yang sedang berjuang untuk hidup, melainkan hanya pengganggu yang tidak diinginkan keberadaannya. Malam itu, Joko berjalan gontai di trotoar yang hampir sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi baju tipisnya yang sudah lusuh. Kerupuk dagangannya masih banyak. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Ia tidak berani pulang dalam keadaan seperti ini. Ayahnya pasti akan marah besar, bahkan mungkin memukulnya. Joko hanya bisa menghela napas panjang, menatap lampu jalan yang temaram. Seorang pria tua duduk di bangku trotoar, memperhatikannya. Pria itu adalah Pak Sabar. Ia baru saja kehilangan dompetnya di sekitar kawasan itu. Wajahnya tampak gelisah. Ia sedang mencari pencopet yang telah membawa dompetnya. Tetapi perhatiannya justru tertuju pada bocah kecil yang berdiri di bawah lampu jalan. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita terdengar. "Copet! Tangkap dia!" Keramaian mendadak terjadi. Orang-orang berlarian mengejar seseorang. Di tengah kekacauan itu, seseorang menabrak Joko hingga ia jatuh tersungkur. Kerupuknya berhamburan di trotoar yang basah. Seorang lelaki tiba-tiba menarik kerah bajunya dengan kasar. "Inilah copetnya. Aku lihat dia tadi." Joko membelalakan mata. "Bukan, Pak. Bukan saya. Saya cuma jualan kerupuk." Namun, orang-orang mulai mengerumuninya. Suara-suara penuh tuduhan bergema di telinganya. "Bocah ini yang mencuri. Jangan-jangan dia anak jalanan yang suka nyopet." Tubuh Joko bergetar. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tertahan oleh ketakutannya. Saat itu, Pak Sabar mendekat. Ia menatap Joko dengan seksama. Ada sesuatu dalam raut wajah bocah itu yang menarik perhatiannya. "Lepaskan dia," kata Pak Sabar tegas. "Aku yakin dia bukan pencopetnya." "Tapi Pak, dompet Bapak hilang, dan bocah ini berdiri di sini," ujar seorang pria. Pak Sabar menoleh, menatap Joko dalam-dalam.
Aku lebih percaya pada tatapan anak ini daripada pada tuduhan tanpa bukti. Pelan-pelan, pegangan di kerah baju Joko dilepaskan. Anak itu langsung merunduk, berusaha memunguti kerupuknya yang kotor, tetapi tangannya gemetar. Pak Sabar ikut berjongkok dan membantu mengumpulkan kerupuk-kerupuk itu. Maafkan mereka, Nak. Joko menggeleng. Saya nggak apa-apa, Pak. Cuma, saya nggak bisa pulang kalau kerupuk ini nggak habis. Pak Sabar terdiam sejenak, lalu mengeluarkan uang. Aku beli semuanya. Mata Joko membesar. Ia ingin memastikan apakah pria ini tidak bercanda, tetapi wajah Pak Sabar penuh ketulusan. Dengan tangan gemetar, ia menerima uang itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Malam itu, Joko bisa pulang tanpa takut dimarahi ayahnya. Keesokan harinya, Joko kembali ke tempat yang sama, berharap bertemu pria baik hati itu lagi. Dan benar, Pak Sabar sudah menunggunya. Hari demi hari, Pak Sabar selalu memborong dagangan Joko. Hingga suatu malam, mereka berbincang lebih lama. Joko menceritakan kehidupannya, tentang adiknya yang masih kecil, ibunya yang bekerja sebagai pembantu panggilan, dan ayahnya yang sering kasar kepadanya. Pak Sabar mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya tersentuh oleh perjuangan anak sekecil ini. Saat itu, ia melihat sesuatu di lengan Joko, sebuah tanda lahir berbentuk kecil yang tampak familiar. Dada Pak Sabar mendadak terasa sesak. Tangannya bergetar saat menyentuh bahu Joko. Nak, bolehkah aku tahu siapa nama ayah dan ibumu? Joko menyebut nama orang tua yang selama ini ia kenal. Pak Sabar merasa lututnya melemas. Hatinya seakan remuk. Tanda lahir itu, persis seperti tanda lahir anaknya yang hilang 10 tahun lalu. Malam itu, Pak Sabar pulang dengan pikiran berkecamuk. Keesokan harinya, ia mengutus anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang keluarga Joko. Ia harus menemukan kebenaran ini. Jika dugaannya benar, maka anak yang selama ini ia cari dengan air mata dan doa, telah ia temukan di jalanan, berjuang sendirian melawan kejamnya dunia. Anak buah Pak Sabar mulai bekerja. Mereka mengikuti Joko dari kejauhan saat ia berjalan pulang setelah berjualan. Bocah kecil itu berjalan perlahan. Sesekali berhenti untuk mengelap air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Rumahnya terletak di sebuah gang sempit di pinggiran kota, di lingkungan yang kumuh dan penuh dengan rumah-rumah berdinding kayu rapuh. Dari luar rumahnya, terdengar suara bentakan seorang pria. Kenapa pulang malam lagi? Kerupuknya habis enggak? Joko buru-buru mengeluarkan uang hasil jualannya. Habis, Pak, ini uangnya. Ayahnya, seorang pria berwajah kasar dengan pakaian kumal, merebut uang itu tanpa melihat Joko. Sementara itu, seorang bocah kecil, adik Joko, berlari kecil menghampirinya dan memeluknya erat. Kakak pulang. Ibunya, seorang wanita dengan wajah lelah, keluar dari dalam rumah dan menatap Joko dengan tatapan iba. Joko, kamu sudah makan? Joko menggeleng, tetapi sebelum ibunya bisa berkata apa-apa, ayahnya sudah lebih dulu menyahut dengan suara keras. Gak usah dikasih makan kalau telat pulang. Besok jualan harus lebih banyak lagi. Anak buah Pak Sabar yang mengamati dari kejauhan mencatat semua informasi itu. Mereka kembali melaporkan keadaan Joko kepada Pak Sabar. Pak Sabar mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak. Anaknya, jika benar Joko adalah anaknya, telah tumbuh dalam lingkungan yang keras, dengan kasih sayang yang minim. Ia tak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, Pak Sabar memutuskan untuk mengunjungi rumah Joko secara langsung. Ia datang bersama seorang dokter dan beberapa petugas kepolisian. Begitu tiba di depan rumah kecil itu, ia mengetuk pintu dengan tenang. Pintu terbuka. Ayah Joko yang membukanya. Matanya langsung dipenuhi ketakutan ketika melihat para tamu yang datang. Siapa kalian? Mau apa kesini? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Sabar menatapnya tajam. Kami ingin bicara tentang Joko. Pak Sabar menghela napas dalam. Aku ingin tahu asal-usul Joko. Kami ingin melakukan tes DNA. Jika benar dia anakku yang hilang,
Aku akan membawanya pulang. Suasana di dalam rumah Joko mendadak begitu tegang. Joko menatap orang-orang asing di hadapannya dengan kebingungan, sementara ibunya tampak cemas, dan ayahnya mulai berkeringat. Pak Sabar melangkah mendekat, menatap Joko dengan sorot mata yang penuh emosi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Joko, aku sudah lama mencari seorang anak, seorang bayi yang hilang dariku sejak 10 tahun lalu. Dan, aku melihat tanda lahir di lenganmu semalam. Itu sama persis dengan anakku yang dulu diculik." Joko hanya bisa membelalakan mata, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia melihat ke arah ayah dan ibunya, mencari penjelasan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Ayahnya, pria yang selama ini dikenal Joko sebagai sosok kasar dan keras, tiba-tiba jatuh terduduk. Matanya membesar, wajahnya memucat, dan tubuhnya bergetar. Air mata yang selama ini tidak pernah Joko lihat, kini mengalir deras di pipinya. Sumpah, saya bukan penculik. Saya nggak pernah menculik anak siapapun." Ayah Joko bersimpuh di hadapan Pak Sabar. Suaranya parau, penuh ketakutan. Saya menemukan dia di gerobak sampah saya, Pak." Pak Sabar dan semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ayahnya dengan mata penuh tanda tanya. "Pak, apa maksudnya? Aku ini bukan anak kalian." Ibunya mulai terisak, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Sementara ayahnya masih berlutut. Suaranya tersendat di antara isak tangis. 10 tahun lalu, waktu itu aku sedang mencari barang rongsokan di jalanan. Aku pulang ke gerobak sampahku dan aku menemukan seorang bayi kecil, kedinginan di antara tumpukan sampah. Aku nggak tahu dari mana asalnya. Aku hanya tahu aku nggak bisa meninggalkannya di sana. Pak Sabar mengepalkan tangannya. "Lalu kenapa kau tidak melapor ke polisi? Kenapa kau membesarkannya tanpa mencari tahu siapa orang tuanya?" Ayah Joko semakin menangis. Saya takut kalau saya melapor, bayi itu akan diambil dan saya dituduh penculik. Saat itu, saya dan istri saya sudah lama ingin punya anak, tapi kami nggak bisa. Jadi, ketika kami menemukannya, kami menganggap dia anugerah yang Tuhan titipkan untuk kami. Saya tahu saya salah, tapi saya tidak menculiknya, Pak. Saya hanya seorang pemulung. Bagaimana mungkin saya bisa menculik anak seorang pengusaha? Tangisan ibunya semakin keras. Ia meraih tangan Joko, menggenggamnya erat seolah takut kehilangan. "Joko, kami sayang padamu. Meskipun kamu bukan anak kandung kami, kamu adalah anak yang sudah kami besarkan dengan segenap hati kami." Joko terdiam. Air matanya mulai menggenang. Ia menatap kedua orang yang selama ini ia panggil ayah dan ibu, lalu beralih kepada Pak Sabar yang masih berdiri kaku dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, aku bukan anak kalian." Suara Joko bergetar, hampir tak terdengar. Tak ada yang langsung menjawab. Keheningan yang menyiksa memenuhi ruangan. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Pak Sabar akhirnya mendekat, berlutut di depan Joko. Dengan lembut, ia menyentuh bahu bocah itu. "Joko, aku tidak ingin merenggut apapun darimu. Aku hanya ingin menemukan kebenaran. Jika kau memang anakku, aku ingin memberimu hidup yang lebih baik. Hidup yang seharusnya kau dapatkan sejak dulu." Joko menggigit bibirnya. Pikirannya kalut. Ia ingin berkata sesuatu, tapi dadanya sesak. Sementara itu, Pak Sabar menoleh kepada dokter yang dibawanya. "Kita harus melakukan tes DNA. Aku harus tahu kebenarannya." Ayah dan ibu Joko menatap satu sama lain dengan wajah penuh keputusasaan. Mereka tahu, saat hasil tes keluar, takdir mereka akan berubah selamanya. Suasana di rumah sakit begitu sunyi dan menegangkan. Di sebuah ruangan, Pak Sabar duduk gelisah dengan jemarinya saling bertaut, menggenggam erat. Di sampingnya, istrinya, Bu Sabar, menunduk dengan mata yang sembab. 10 tahun pencarian telah membawanya ke titik ini, menunggu hasil tes DNA yang akan mengungkapkan apakah Joko benar-benar anak mereka yang hilang. Di sudut lain ruangan, ayah Joko duduk dengan wajah pucat.
Kedua tangannya mengepal di atas lutut. Tubuhnya bergetar halus. Ia menundukkan kepala, merasa seakan ada beban besar yang menekan dadanya. Ibu Joko tak henti-hentinya mengusap air matanya. Hatinya terasa hancur menghadapi kenyataan bahwa anak yang telah mereka besarkan dengan penuh cinta mungkin bukanlah milik mereka. Joko sendiri hanya diam, duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Ia belum bisa memahami sepenuhnya perasaannya. Selama ini, ia yakin ia adalah anak dari orang tua yang telah membesarkannya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kenyataan yang datang bertubi-tubi telah mengguncang dunianya. Pintu ruangan terbuka, membuat semua orang langsung menegakkan punggung mereka. Seorang dokter masuk dengan membawa amplop berisi hasil tes DNA. Ia melirik satu persatu orang yang ada di ruangan itu, menyadari betapa tegangnya mereka. "Pak Sabar, hasilnya sudah keluar." Pak Sabar menelan ludah. Tangannya gemetar saat hendak menerima amplop itu. Namun, sebelum ia membukanya, ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas panjang. Bu Sabar menggenggam tangannya erat, seolah memberikan kekuatan. Dengan hati-hati, Pak Sabar merobek amplop itu. Ia menarik napas panjang sebelum membuka lembaran kertas di dalamnya. Matanya menyapu tulisan di atasnya, mencari jawaban yang telah lama ia nantikan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Pak Sabar mengerjapkan mata, memastikan ia tidak salah membaca. Air matanya mulai menggenang. Tangannya gemetar saat ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Dia anak kita. Joko adalah anak kita. Suaranya bergetar penuh haru. Bu Sabar langsung menutup mulutnya, menangis terisak. Ia berlari mendekati Joko, meraih wajahnya dengan kedua tangan. "Nak, kamu benar-benar anakku. Kamu anakku yang hilang," ujarnya dengan suara penuh isak. Joko hanya bisa menatapnya dengan kebingungan. Ia melihat Pak Sabar menangis bahagia, melihat istrinya memeluknya dengan erat. Di sisi lain, ayah dan ibu yang selama ini membesarkannya hanya bisa menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ayah Joko mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar. "Jadi, benar, selama ini aku telah membesarkan anak orang lain." Ia menangis tanpa suara, sementara ibu Joko memeluknya, tak sanggup berkata apa-apa. Kesedihan mendalam menyelimuti mereka. Mereka sadar, meski mereka telah membesarkan Joko dengan penuh kasih, takdir tetap membawa anak itu kembali ke orang tua kandungnya. Joko masih terdiam, hatinya dipenuhi kebimbangan yang begitu besar. Ia menatap kedua orang tua yang telah membesarkannya selama ini, lalu menoleh ke arah Pak Sabar dan istrinya yang masih terisak haru. Dunia seakan berhenti berputar di sekelilingnya. Ayahnya, pria yang selama ini dikenal keras dan tak pernah menunjukkan kasih sayang dengan kelembutan, tiba-tiba melangkah mendekatinya dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya yang penuh guratan kehidupan. Dengan suara bergetar, ia berlutut di depan Joko, menggenggam tangannya erat. "Joko, maafkan Bapak. Maafkan Bapak yang selama ini terlalu keras padamu." Suaranya penuh kepedihan. "Bapak tidak pernah membencimu, Nak. Semua yang Bapak lakukan, semua kerja keras, semua bentakan dan pukulan itu, bukan karena Bapak tidak sayang, tapi karena Bapak ingin kau kuat. Bapak ingin kau mandiri, agar kelak kau bisa menghadapi dunia ini dengan tegar." Joko terkejut. Seumur hidupnya, ia tidak pernah melihat ayahnya menangis seperti ini. Matanya mulai panas, dadanya terasa sesak. Dengan perlahan, ia menggenggam tangan ayahnya dan akhirnya membalas pelukannya. "Aku tidak pernah membencimu, Pak. Aku tahu kau selalu berusaha." Suaranya lirih, bergetar oleh tangis yang akhirnya pecah. Pak Sabar dan istrinya berjalan mendekat. Wajah mereka masih penuh haru. Istri Pak Sabar menutup mulutnya, berusaha menahan isakan saat melihat pelukan antara Joko dan ayahnya. Pak Sabar lalu menepuk bahu ayah Joko dengan lembut. "Pak, saya dan istri saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi, dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah merawat dan membesarkan Joko selama ini dengan penuh cinta. Jika bukan karena kalian,
mungkin kami tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Suara Pak Sabar penuh ketulusan. Ibu Joko mengusap air matanya, lalu tersenyum kecil. Kami tidak meminta apapun. Kami hanya ingin Joko bahagia. Pak Sabar mengangguk dengan penuh penghargaan. Kami ingin menunjukkan rasa terima kasih kami, meskipun kami tahu itu tak akan pernah bisa membalas semua yang telah kalian lakukan. Pak Sabar kemudian menyerahkan sebuah map kepada ayah Joko. Dengan tangan gemetar, ayah Joko menerimanya dan membukanya perlahan. Matanya membelalak saat melihat isi dokumen itu. Ini, suaranya tercekat. Rumah ini sekarang milik kalian, Pak. Dan ini juga surat kepemilikan toko sembako yang sudah kami siapkan untuk usaha keluarga kalian, ujar Pak Sabar. Air mata kembali jatuh dari wajah ayah Joko. Ia tak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Pak Sabar dengan mata yang dipenuhi keharuan. Pak, ini terlalu besar. Kami tidak bisa menerima. Pak Sabar tersenyum lembut. Bisa, Pak. Dan harus. Kami tidak akan pernah bisa membalas jasa kalian sepenuhnya, tapi setidaknya, ini bisa menjadi awal yang baru bagi keluarga kalian. Ayah dan Ibu Joko tak bisa menahan tangis mereka. Joko sendiri merasa hatinya begitu hangat. Ia masih belum bisa percaya bahwa kehidupannya yang begitu keras kini perlahan berubah. Beberapa minggu setelahnya, hidup mereka benar-benar berubah. Keluarga Joko pindah ke rumah baru yang jauh lebih layak. Dan ayahnya mulai menjalankan usaha di toko sembako yang diberikan oleh Pak Sabar. Tidak ada lagi hari-hari penuh ketakutan dan kelelahan di jalanan. Kini, Joko bisa kembali ke sekolah tanpa harus mengkhawatirkan perut yang lapar atau keharusan berjualan hingga larut malam. Di sisi lain, Joko juga mulai mengenal kehidupan barunya bersama Pak Sabar dan istrinya. Ia sering menghabiskan waktu dengan mereka, mencoba memahami kehidupan yang selama ini terpisah darinya. Namun, satu hal yang pasti, ia tahu bahwa cinta tidak diukur dari hubungan darah semata, tetapi dari kasih sayang yang diberikan dengan tulus. Masa depan kini terbuka luas untuknya. Tidak ada lagi kelelahan di bawah lampu jalanan. Tidak ada lagi tangisan tertahan karena kelaparan. Hanya ada kebahagiaan, cinta, dan awal baru yang indah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko bisa tersenyum dengan penuh keyakinan, menyongsong hari esok yang lebih cerah.